عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sangat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua hal yang berkaitan dengan zakat fitrah dan juga salat Id. Mungkin sebagian dari kita yang hadir di tempat ini telah mengetahui tentang zakat fitrah ini dan juga salat Id. Namun tidak ada salahnya saya bahas mengenai dua hal yang sangat penting ini, yang insya Allah akan sama-sama kita lakukan 2 hari ke depan. Yang pertama mengenai zakat fitrah. Hukum zakat fitrah sebagaimana yang kita ketahui adalah wajib dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun yang sama diwajibkan puasa Ramadan. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min ashirin ala al-abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, atau sa'an min ashir, atau 1 sa' gandum, ala zakari wal untha, bagi setiap muslim, baik alal abdi wal hur, yang pertama, baik yang merdeka maupun budak, wajib. Wa zakari wal untha, laki-laki atau perempuan. Wa saghiri wal kabir,
anak kecil maupun dewasa, minal muslimin, ya, dari kalangan muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, bahkan orang merdeka atau budak, ya. Kemudian disebutkan hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Ya. Disebutkan oleh ulama, zakat fitrah yang kita lakukan di akhir Ramadan itu seperti sujud sahwi. Seperti sujud sahwi. Kalau kita lupa ketika sholat, ada yang lupa, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi fungsinya apa? Untuk menambal kekurangan. Yang lupa itu kita tambal. Jadi demikian pula zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan untuk menambal kekurangan semua ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, ya. Dan ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di dalam hadisnya, di mana beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah yang tujuannya adalah tuhratan lisaimi minal lahwi warrafath, untuk membersihkan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mungkin selama kita berpuasa banyak hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, ya, banyak kekurangan dari puasa kita, ya. Banyak kekurangan dari qiyamul lail kita mungkin, ya, dari ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Sehingga zakat fitrah ini diwajibkan sebagai tuhrah, pembersih untuk orang yang puasa dari kekurangan tersebut, ya. Kemudian juga hikmahnya wa tu'matan lil masakin. Tu'matan lil masakin, beri makan untuk orang yang miskin. Hari tersebut mereka memiliki makanan yang bisa dimakan. Ya. Man ada qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang melaksanakannya sebelum salat Id, maka itu disebut dengan zakat fitrah yang diterima. Wa man ada ba'da shalah, akan tetapi siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, fa hiya shadaqatun minas shadaqat, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, ya, perhatikan waktu pelaksanaannya, ya, yang insya Allah nanti akan dijelaskan mengenai waktunya, ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini diantara hikmah diwajibkannya zakat fitrah sebagai pembersih, ya. Dibersihkan diri kita dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita puasa di bulan Ramadan, ya.
Dan kita tahu kalau kita sedang puasa, kemudian kita melakukan hal yang sia-sia, itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya. Ini hal yang sia-sia aja bisa mengurangi pahala puasa. Bagaimana perbuatan dosa, maksiat dan seterusnya. Ya. Dan semuanya bisa dibersihkan, ya, bisa ditutup dengan zakat fitrah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah. Ya. Kemudian yang terkena kewajiban zakat fitrah. Ya, hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap jiwa. Yang pertama, dia mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani syariat, ya, orang muslim dan berakal, itu mukallaf. Kemudian juga orang yang mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, ya. Kemudian yang terakhir, orang yang mudah membayar zakat fitrah, dia punya harta untuk membayarnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta, maka tidak wajib. Ya, bahkan dia berhak menerima zakat fitrah dari orang lain. Kemudian apabila syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, dia mukallaf, muslim, balik dan berakal, gitu ya, dan dia ada di waktu diwajibkannya zakat fitrah, dan dia mampu, ya, maka ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang-orang yang ditanggungnya, yang nafkahnya ditanggung oleh dia, gitu. Seperti siapa? Seperti istrinya, kemudian orang tuanya, kemudian anak-anaknya, ya, orang-orang tadi itu orang-orang yang wajib untuk ditanggung oleh seseorang laki-laki, kepala keluarga, gitu, ya. Ya. Ini artinya zakat fitrah itu wajib bagi siapa? Bagi kepala keluarga, ya. Dan dia menanggung semua orang yang dia tanggung nafkahnya, ya, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, bahkan bisa juga pembantunya kalau dia punya pembantu, ya. Nah, paham ini? Nah, yang berikutnya mengenai ukuran dan jenis zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah dikeluarkan dengan tanko, ya, di negeri masing-masing. Ya. Ada di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Satu sa' kurma dan juga satu sa' gandum, ya, karena mungkin di zaman tersebut makanan pokoknya kurma dan juga gandum, ya. Adapun kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Nah, ya. Ya, satu sok, ya, satu sok itu sama dengan 4 mud, ya, 4 mud, 1 mud berarti segini. Orang dewasa, ya, 4 mud, ya, diperkirakan bisa jadi 3 liter, misalnya, diperkirakan, kurang lebih, ya. Atau kalau mau dilebihkan 3,5 liter, misalkan, itu lebih menjaga kehati-hatian, ya. Dan kita juga diperintahkan untuk membayar zakat fitrah dengan kualitas beras yang bagus, gitu, ya.
Karena di antara tujuan zakat fitrah tadi adalah tu'matan lil masakin, ya, memberi makan untuk orang miskin, ya, sehingga di hari raya mereka memiliki makanan yang bisa dimakan, dan diperintahkan untuk memberikan zakat fitrah dengan kualitas beras yang biasa kita makan, gitu. Ya, kalau kita biasa makan yang kualitasnya bagus, ya zakat fitrah seperti itu. Nah, kemudian waktu penunaian zakat fitrah yang paling afdal waktunya adalah ketika matahari terbenam di malam apa? Takbiran. Ya, matahari terbenam malam takbiran itu waktu yang afdal sampai kita sebelum apa? Keluar menuju salat Id. Ya, itu waktu yang paling afdal. Ya, adapun sebagian ulama membolehkan 2 hari atau 1 hari sebelumnya. Ya, ini pertimbangannya karena mungkin sebagian orang yang ada yang sibuk dan ya, atau juga mungkin maslahat yang lainnya adalah karena orang-orang yang miskin itu membutuhkan, ya, jauh-jauh hari sebelum Lebaran gitu. Nah, kemudian juga orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 jenis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, ya, ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Ada 8 asnaf, ya, 8 jenis manusia yang berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Nah, ini sedikit mengenai pembahasan zakat fitrah, gitu. Kemudian kita lanjutkan, ya, mengenai fikih salat Id, ya. Yang pertama, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan mengenai salat Id. Yang pertama mengenai hukumnya. Hukum salat Id apa? Ada yang tahu? Hukum salat Id adalah wajib. Ini menurut pendapat ulama yang paling kuat, hukumnya wajib. Nanti disebutkan alasannya kenapa salat Id itu hukumnya wajib. Tadi disebutkan. Ya. Ini menurut pendapat ulama yang paling kuat, salat Id hukumnya apa? Wajib. Ya. Di antara dalilnya hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, amarona ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW memerintahkan kami an-nukhrija fil idain, di hari raya Id ini, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, untuk mengeluarkan, ya, siapa? Yang pertama al-awatik. Awatik itu para gadis yang baru beranjak dewasa. Wawatil khudur, dan wanita yang dipingit, ya. Wa amarul khuyad, dan memerintahkan wanita yang haid an ya'tazilna musallal muslimin, untuk agak menjauh dari tempat salat Id. Ya. Ini dalil wajibnya salat Id. Semua orang wajib untuk keluar. Sampai-sampai wanita yang haid pun diperintahkan untuk keluar menghadiri salat Id, meskipun dia nggak salat. Hadir aja. Nanti pas khutbah dia mendengar, gitu. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya salat Id. Ya. Dan nanti juga disebutkan beberapa alasan kenapa salat Id itu hukumnya wajib. Ya. Nah, di antara alasan wajibnya salat Id ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama,
Yang pertama, Rasulullah SAW terus menerus melakukannya, enggak pernah Nabi melakukannya, pasti melakukannya. Ya, dari semenjak diwajibkannya puasa dan sholat Id, ya, tahun 2 Hijriah sampai beliau meninggal dunia, beliau tetap atau terus melakukannya. Ya, kalau sunnah mungkin Nabi sesekali meninggalkan. Gitu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan salat Id, ya, bagi orang yang tidak memiliki uzur. Ya, wajib untuk keluar semuanya menghadiri salat Id. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, ada perintahnya, ya, dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan wajibnya salat Id. Perintahnya di surat apa? Salat Id itu fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah karena Rabbmu. Salat Id kemudian berkurban, ya, fasalli, ini perintah, ya, dan hukum asal perintah itu adalah wajib, ya, sampai adanya dalil yang mensunahkan atau merubah hukumnya, gitu. Nah. Kemudian alasan yang keempat, yang terakhir, ya, apabila hari raya Idul Adha bertepatan hari Jumat, sholat Jumat bisa gugur karena sholat Id, ya, menggugurkan sholat Jumat yang wajib. Ini menunjukkan akan wajibnya sholat Id. Jadi kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, ya boleh kita tinggal sholat Jumat, gugur kewajibannya, gitu, ya, gugur kewajibannya. Dan ini menunjukkan, ya, sholat Id itu hukumnya wajib karena bisa menggugurkan sholat Jumat, gitu. Nah, dan ini menurut apa? Pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, ya, meskipun ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, tidak wajib, ya, tapi ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui hukum salat Id, ya, kita juga harus tahu tempat pelaksanaan salat Id, ya. Tempat pelaksanaan salat Id yang lebih utama adalah di tanah lapang, ya, kecuali jika ada uzur syar'i seperti hujan yang mengharuskan kita mengerjakan salat Id di masjid misalnya, ya, tidak masalah. Tapi hukum asalnya salat Id itu di tanah lapang. Di tanah lapang, ya, bukan di halaman. Bedakan antara halaman dengan tanah lapang. Kalau kita sholat di kebun raya itu tanah lapang. Kalau di halaman masjid itu bukan tanah lapang. Bedain. Ya. Kebanyakan orang salah paham. Yang penting bukan di masjid. Akhirnya di halaman masjid itu bukan lapangan. Ya. Itu namanya halaman, gitu. Salah paham sebagian orang. Ya, tempatnya itu adalah di tanah lapang, lapangan bola misalkan, gitu kan. Ya, perintah ngadain sholat Id di lapangan bola yang besar itu, atau misalkan di kebun raya itu tanah lapang. Apalagi kalau di jalanan misalnya, sebagian orang biasanya ada sholat Id di jalanan mereka. Itu bukan tanah lapang, bukan. Ya. Ya. Nah, yang penting kata orang bukan di masjid. Akhirnya dia sholat di halaman masjidnya,
di jalanan, gitu. Ya, sekali lagi sholat id itu adalah yang utamanya di tanah lapang. Ya, kecuali ada udzur syar'i seperti hujan, ya mau nggak mau sholat idnya di masjid, gitu. Nah, dan ini disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Ya, Nabi SAW di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha keluar untuk salat Id ke musalla. Ya, musalla itu artinya adalah tanah lapang. Ya, tanah lapang. Sebagian orang yang dia paham nggak mau sholat id di halaman atau di jalan, nggak mau, harus di tanah lapang, gitu. Harus di tanah lapang karena emang hukum asalnya sholat itu di tanah lapang, ya, bukan di halaman masjid atau di jalanan atau di masjid. Ada kebanyakan orang di masjid, gitu. Nah, dan ini yang lebih utama, gitu. Ini yang lebih utama, ya, di tanah lapang. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di zaman dulu, gitu. Mereka melakukan sholat itu di tanah lapang. Ya, meskipun di situ ada masjid, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi enggak sholat di dalam masjid, di tanah lapang mereka artinya, gitu. Ya, ya kan? Nah, ya. Paham ini Pak? Paham ya? Jadi kita kalau ingin mengerjakan sholat id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, cari yang di tanah lapang. Ini lebih afdal. Dan ini lebih syiar karena lebih menunjukkan kalau Islam itu kuat, lebih banyak jamaahnya nanti yang hadir itu. Ya, sekarang ini karena banyaknya takmir masjid yang mengadakan sholat id, ya, di masjid di halaman, akhirnya terpecah, syiarnya kurang, gitu. Syiarnya kurang. Di zaman dulu Nabi SAW mengajarkan sholat id di Madinah. Ya, orang-orang yang tinggal di Badui itu, di pinggiran itu, di padang pasir, datang semuanya, gitu, datang semuanya. Dan inilah alasan kenapa di hari Jumat, ketika sholat id itu bertepatan dengan hari Jumat, mereka kan nggak sholat Jumat. Ini alasannya, karena mereka itu datang dari jauh. Kalau mereka pulang dulu setelah sholat id, kemudian sholat Jumat baik lagi, capek, gitu. Ini dibolehkan nggak sholat Jumat. Ya, seperti itu alasannya. Ya. Kalau di zaman sekarang, ya kita kalau meskipun sholat Jumat dan sholat id bertepatan, lebih afdal kita tetap mengajarkan sholat Jumat karena masjid banyak, gitu. Di mana-mana ada masjid sekarang itu. Ya, seperti itu. Ya, nah, kemudian yang berikutnya, ini tuntunan Nabi SAW, ya, ketika kita keluar melaksanakan sholat id. Ya, yang pertama kita dianjurkan untuk mandi besar. Ya, mandi seperti kita mandi jenabah, gitu ya. Yang biasa kita lakukan di hari Jumat. Ya, mandi besar ini wajib, ya, sebelum pelaksanaan sholat id. Ya. Dan ini biasa kita lakukan di hari Jumat biasanya. Ya, sebelum kita mengerjakan sholat Jumat, biasanya mandi, gitu. Kemudian yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbagus ya, tapi yang terbaik. Ya. Ya, mungkin yang terbaru ya bisa. Kemudian yang ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat id. Ya, yang biasanya makan itu sebelum sholat Idul Fitri, adapun sebelum sholat Idul Adha enggak makan dulu.
Gitu. Nah, sebutkan di dalam hadis, ya. Nabi SAW ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, karena Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW, la yagdu yaumal fitri hatta yakula, beliau tidak pergi keluar menuju salat Idul Fitri sampai belum makan dulu. Ya. Kenapa belum makan dulu? Agar orang tidak mengira kalau beliau masih puasa, gitu. Karena kan sebulan penuh kita puasa. Ya, biar orang tidak mengira kalau di hari itu boleh puasa, maka makan dulu. Gitu. Ya. Paham ini? Kemudian wala yakul yaumal adha hatta yarji'a fayakul min udhiyatihi. Kemudian di Idul Adha beliau enggak makan dulu. Makannya nanti setelah pelaksanaan apa? Kurban. Agar beliau menikmati hewan kurban yang beliau potong sendiri. Ini sunnahnya. Bagi yang kurban, ya cepat-cepat tuh. Ya, cepat-cepat begitu sholat Idul Adha minta ke panitia daging korbannya duluan, gitu. Biar nggak nunggu lama. Setelah itu dia potong, kemudian dia masak. Ya, kalau nunggu pembagian kurban di sore, ya kelaparan gitu kan. Dan ini diantara sunnah Nabi SAW. Demikian seperti itu. Ya, kita diperintahkan untuk memakan hewan kurban kita sendiri, gitu. Kecuali mungkin yang enggak kurban, ya tidak masalah. Mungkin setelah Id dia langsung makan makanan yang udah disiapkan, gitu, tidak masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini alasan kenapa Nabi membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri makan terlebih dahulu, Idul Adha enggak, gitu. Nah, dan makannya juga bukan makan porsi banyak, gitu kan. Idul Fitri, ya mungkin makan kurma, setelah itu sholat. Yang penting dia batalan, gitu kan. Ya, nggak puasa, ya nggak seperti ya kita sebelum saat Idul Fitri makan dulu porsinya banyak, gitu kan. Mungkin ada ketupat, ada ini, ada itu, sehingga pas sholat Id ngantuk dia. Ya. Nah, boro-boro mendengarkan khutbah, gitu. Napas aja nggak bisa, gitu. Nah, kemudian yang keempat, di antara tuntunan Nabi SAW ketika kita menghadiri sholat Id adalah kita memperbanyak takbiran. Ya, dari rumah menuju sholat Id sampai sholat Id ditegakkan, kita memperbanyak takbir. Ya, memperbanyak takbir. Dan takbiran sudah kita hafal, ya, lafaz-lafaznya. Kemudian yang terakhir di antara sunnahnya adalah ya kita melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ini sunnahnya. Ya. Jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ya. Ya. Karena Nabi SAW idza kana yaumu idin khalafa tariq. Ya, Nabi SAW di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau membedakan jalannya. Ketika pergi melewati jalan yang berbeda, yang satu pulangnya jalan yang berbeda. Ya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir mengenai salat Id ini adalah ucapan tahniah selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, ini disunahkan untuk kita saling mengucapkan
selamat di hari raya, ya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Dan yang biasa diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya. Nanti yang diucapkan mengatakan taqabbal ya karim, jawabannya. Ya. Ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan al-aidin wa faidin, mohon maaf dan batin, bukan. Ya. Kalau maaf-maafan yang di hari raya. Kalau kita punya salah, ya, maafan di hari raya. Tidak ada sunnah yang maaf-maafan di hari raya. Ya. Yang sunnah, taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, bukan maaf-maafan, gitu. Kalau maaf-maafan di setiap waktu kita punya salah langsung minta maaf. Ya, enggak mesti nunggu di hari raya. Yang bikin heran, saking tradisi ini udah tersebar kemana-mana. Ada kita ketemu sama orang, sebelumnya nggak pernah ketemu. Pas ketemu Lebaran dia minta maaf, katanya kesalahan apa gitu. Baru aja ketemu gitu. Itu apa namanya, sangki udah tersebarnya tradisi maaf-maafan, sehingga orang yang nggak pernah ketemu pun dia minta maaf. Gitu. Nah, dari ini keliru. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yang mengenai zakat fitrah dan juga salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Boleh pertanyaan yang di luar materi, boleh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau salat Id bertepatan dengan salat Jumat itu menunjukkan salat Jumat. Tapi apakah salat Jumatnya juga gugur? Enggak. Jawabannya tidak. Kalau kita nggak sholat Jumat berarti ganti dengan sholat zuhur. Seperti itu. Kemudian ini, Ustaz. Ini kan selalu orang mencontoh dengan saudara yang sekarang ini. Kalau di Mekah atau di Madinah kan sholat Idnya itu di Masjid Haram atau di Nabawi. Jadi selalu di sana juga begitu sholatnya. Gimana menjawabnya kalau itu, Ustaz? Ya, nah, jadi kita beragama patokannya apa? Dalil. Ya. Kalau dalil bilang di tanah lapang, di tanah lapang. Ya. Adapun mereka misalkan mengerjakan sholat Idnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mungkin mereka memiliki alasan tertentu, ya, alasan tersendiri, gitu. Ya. Yang kita nggak tahu alasannya apa, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, alasannya apa seperti itu. Tapi intinya kita beragama ini patokannya adalah dalil, ya, seperti itu. Jangan sampai kita karena melihat Saudi di masjid kita ikutan, akhirnya keliru kita. Nah, sedangkan seperti itu, gitu. Dan kita pun nggak bisa menyalahkan mereka. Mungkin mereka memiliki dalil dalil yang kuat kenapa mereka sholat Idnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mungkin, gitu. Yang kita tidak tahu, gitu. Ada juga pertimbangan, ya. Karena nggak mungkin para ulama di sana mereka menyelisihi, ya kan? Nggak mungkin mereka itu nggak tahu, gitu. Pasti tahu dan pasti ada alasannya kenapa tetap dilaksanakan sholat Id itu di Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram. Pasti tahu, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian
Ustaz, ini lagi melanjutkan pertanyaan kemarin Ustaz serta sholat. Pelaksananya seperti apa itu Ustaz? Apakah yang Sholat apa? yang terlambat? Masbu. Ya masbuk. Yang kemarin pertanyaan kemarin. Nah, pelaksanaannya seperti apa Ustaz? Apakah yang sudah sholat jadi imam atau jadi makmum atau yang datang jadi imam? Yang sholat sedekah itu Ya, boleh mana aja, mana aja, asalkan dia mau untuk sedekah, sholat berjamaah sama dia. Ya. Terus dia sholatnya kalau misalnya cukup 4 rakaat juga atau dia cukup sholat sunnah saja kalau yang sudah Sholat rakaat tetap. tetap. Itu namanya sholat sedekah, sedekahan dia ikutin. Ya, tapi yang lebih afdal, lebih utama, kalau ada orang yang terlambat sholat sendiri aja, nggak mengadakan sholat berjamaah lagi, karena menurut pendapat yang paling kuat tidak ada jamaah kedua setelah jamaah pertama, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan saya ulangi juga ada. Saya sudah kena kewajiban zakat, tetapi saya ada pintar orang lain yang mungkin karena susah atau miskin lah sehingga dia nggak bisa bayar. Apakah saya bisa menghitung dengan membebaskan hutangnya sebagai pengeluaran zakat saya? Ngeluarin zakat tadi ya untuk dia gitu. Iya, itu dia. Jadi ya udahlah, mana saja lah hutangnya nggak usah bayar, harga sedikit juga. Jadi misalnya kewajiban zakat saya Rp1.000, dia punya utang 200 rupiah. Berarti saya tinggal menyalurkan sisanya ke orang lain, saya potong ke yang 200 dia punya utang itu. Bisa begitu? Bisa seperti itu. Bisa ya. Bisa. Nah, bisa seperti itu. Paham ya pertanyaan Bapak ini? Bisa seperti itu. Boleh. Nah, paham ya pertanyaannya? Kalau ada orang yang punya hutang ke kita, kemudian dia tidak bisa bayar, ya, karena mungkin dia miskin, gitu ya. Kemudian kita bayar zakat untuk dia, tapi motong hutangnya, gitu. Kalau dia punya hutangnya 200.000, kemudian kita zakatnya mau 1 juta, potong jadi 800 dari zakatnya. Tapi dianggap zakatnya itu adalah 1 juta, gitu. Tidak masalah seperti itu. Malah itu memudahkan orang tersebut untuk bisa lepas dari hutang. Tidak masalah. Nah, sama aja seperti ini. Dia punya hutang 200. Kita mau zakat 1 juta, saya kasih zakat 1 juta, nanti bayar 200, sama seperti itu. Setelah saya kasih 1 juta, antum bayar hutang 200, sama aja seperti itu kan? Ya, boleh. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya, tanggal. Apakah nafkah bulanan untuk keluarga termasuk beberapa juga atau harus berbicara dengannya? Nafkah? Apakah nafkah bulanan kepala keluarga sudah termasuk untuk zakat fitrah atau harus terpisah dananya? Harus terpisah. Terpisah. Nafkah zakat. Ya, nafkah zakat. Nah, dan kepala keluarga harus pintar untuk nabung uang, mana yang dia nanti buat zakat, membagi uang, mana yang buat nafkah, mana yang buat biaya sekolah dan seterusnya. Nah, ada lagi yang lain? Nah, termasuk parkiran masjid juga bukan tanah lapang. bukan tanah lapang, bukan. Itu namanya halaman, tempat parkir. Ya, ini yang dibahas, ya, bedakan antara halaman dengan tanah lapang. Itu sholat id itu di tanah lapang, ya, bukan di
halaman gitu. Nah, Kalau di pondok misalnya Ustaz, kalau di pondok halaman itu masjid itu lapangannya gede biasanya. ada lapangan futsal di situ, Ya, itu bisa itu. bisa itu lapangan kan. Apalagi kalau dia luas tanahnya kan di pondok gitu. Ya. Mungkin dibedakan dari luasnya. Ya. Nah, masih ada? Iya, silakan. Terus tadi ini berkaitan dengan Idul Adha ya tadi. Iya. Tadi dikatakan bahwa disunatkan memakan daging hewan yang kita korbankan. Iya, yang kita korbankan. Tapi bagaimana kaitannya adalah dengan sekarang saat ini kan banyak orang yang Menitipkan korbannya. memberikan hewan kepada yang jauh gitu, seperti tebal. Iya. Nah itu seperti apa kan? Sebenarnya kegiatan seperti itu keliru sebenarnya. Kalau kita korban itu di tempat kita tinggal. Kalau misalkan kita ada ya apa namanya kegiatan terbang korban di daerah tertentu, yang wajib orang-orang yang tinggal di situ. Ya, bukan kita di sini. Kalau mau ya kita misalkan ngasih uangnya, dikasihkan, bagikan untuk orang-orang yang ada di situ. Gitu. Adapun korban kita tetap di tempat tinggal kita. Seperti zakat, misalkan zakat fitrah, ya di tempat tinggal kita. Kita bagikan di wilayah kita. Bukan kita bagikan ke wilayah yang lain gitu. Adapun mereka yang tinggal di sana, kewajiban orang-orang kaya di sana gitu. Ini kan tempat pelaksanaan zakat itu ada di tempat tinggal kita gitu ya. Misalkan ada orang yang kerjanya di luar kota misalkan, ya dia zakat di situ gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti korban juga sama, ya pelaksanaannya ya di tempat tinggal kita. Boleh saya Boleh. seperti tadi disunahkan kita memakan kurban kita sendiri. Kalau di tempat saya sekarang ini, karena dititip kurban di masjid, biasanya ada satu dulu, apa namanya, sapinya yang potong. Itulah yang dibagi-bagi untuk dimasak dulu. Apa enggak begitu? Kemudian yang kedua, Seperti apa Pak? Yang pertama tadi satu sapi potong itu dibagi ke semua orang ya, atau untuk orang yang merembukan ya, yang berkorban, boleh nggak apa-apa? Boleh seperti itu. Jadi bukan sapinya sebenarnya, tapi ada satu sapi diwakilkan untuk yang berkurban. Iya, boleh. Supaya dia cepat dapat. Boleh. Didulukan yang berkurban, yang untuk yang tidak berkurban biasanya belakangan dibagi. Iya, betul. Boleh seperti itu. Nah. Kemudian ini juga menisahkan ini, sedangkan di tempat saya di Baghdad lauknya kan dititip masjid juga. Ya, karena saya pernah pengalaman kalau dibagi seluruh maka susah ya. Mencari yang pas itu yang mana sih yang miskin dengan fakir ini. Cuma biasanya yang kita jadi bikin edaran panitia ini ke semua RT, menunjukkan nama-nama yang berhak menerima zakat. Cuma saya lihat tuh ada kadang-kadang yang dimasukkan itu kalau menurut kita ini sudah tidak pantas, tidak termasuk golongan miskin ini. Cuma ya orang tersebut juga tidak menolak kalau dikasih gitu. Gimana hukumnya? Ya berarti panitia harus lebih hati-hati, lebih harus kolektif gitu ya. Dia harus apa namanya komunikasi dengan RT
dan dia harus memastikan ini berhak atau tidak, seperti itu. Jangan sampai salah alamat, gitu. Jangan sampai salah alamat. Jadi panitia juga harus tegas di sini, ya, memastikan mana yang berhak, yang tidak berhak dihapus saja. Karena yang namanya zakat itu ya dibagikan untuk orang-orang yang tadi yang ada 8 macam tadi, gitu. Dan juga kita harus memperhatikan, mungkin dia nggak miskin, dia nggak fakir, tapi apakah dia termasuk dalam golongan sisanya, gitu. Kan di antara golongan sisanya masih banyak tuh. Apa aja tuh di surat At-Taubah ayat 60. Salah satunya mungkin orang-orang yang terlihat hutang ya sama, gitu, berhak menerima zakat. Mungkin aja orang tersebut termasuk dari golongan ini, gitu. Bisa seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin Pak RT lebih menimbangnya ke situ dia. Ya, memang dia bukan fakir miskin, tapi dia termasuk dari 8 macam ini. 8 macam yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60 mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Bahkan juga disebutkan di ayat itu wal mu'allafah qulubuhum. Wal mu'allafah qulubuhum adalah orang-orang yang diluluhkan hatinya. Orang kafir yang biar dia masuk Islam dapat zakat juga. Gitu. Ya, yang diluluhkan hatinya biar dia masuk Islam dapat zakat, dikasih zakat. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita para keluarga tidak mampu memberi zakat kepada teman-temannya, siapa yang lebih dulu dia tentukan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya? Kalau dia tidak mampu menunaikan zakat untuk semua anggota keluarga, ya, maka yang didahulukan siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Setelah itu baru keluarganya. Ya. Nah, mungkin kalau keluarganya punya rezeki, istrinya ada rezeki dari yang lain, istrinya mengeluarkan zakat sendiri. Gitu. Nah, wah bisa. Saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan ini bisa menjadi bekal kita untuk hari raya nanti, baik zakat fitrah atau salat Id ya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.